Kembali bertemu Pro Bono Spoiler. Kali ini kita akan meringkas sebuah film berjudul Only Mine, tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rizkinya oleh Yang Maha Kuasa. Film diawali memperlihatkan seorang wanita yang di-stop oleh seorang polisi di tengah jalan. Wanita ini bernama Julia. Sesampainya di dekat Julia, polisi ini memperkenalkan diri. Bahwa dia bernama David Barragan, namanya saja sedikit aneh. Julia ini ternyata bekerja sebagai pelayan kafe. Dia wanita yang mandiri. Banyak pelanggan yang datang di kafe Julia. Selain pelayanannya yang baik, ternyata Julia ini adalah wanita yang cantik, matanya hitam besar, mirip orang India lah. Ditambah kulitnya hitam manis, hilang manis tinggallah hitamnya. Tak disangka-sangka Mas David datang ke tempat Julia. Katanya dia hanya mutar-mutar saja. Akhirnya Julia dan Mas David bertemu. Saat itu Mas David memberinya hadiah berupa kotak musik, dan Julia menerimanya. Saat ngedate, Julia juga melihat Tommy. Saat di luar restoran Julia dan Mas David sedang mau ciuman, Tommy lewat di dekat mereka. Mas David bertanya pada Julia, apakah mereka memiliki hubungan khusus sehingga Tommy selalu berada di dekat mereka. Julia menjawab bahwa mereka tidak ada hubungan apapun. Mas David ini bercerita pada Julia, bahwa dulunya dia juga punya pacar yang bernama Alice, tapi Alice mengkhianatinya, dan dia tidak mau berhubungan dengan wanita seperti itu. Keren sekali rayuannya, sok setia. Lambat laun hubungan mereka semakin serius. Julia akhirnya memperkenalkan Mas David ini kepada ibunya. Saat makan malam Mas David terlihat berwibawa sekali. Di hari berikutnya Mas David mengajak Julia keluar kota ke rumahnya. Di sana Julia diperlihatkan foto-foto keluarga David. Dia juga bercerita kepada Julia, bahwa betapa susahnya dia saat kecil. Sebab, ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Dan saat itu ibunya menjadi pemarah sekali. Besoknya sepulang bekerja, ternyata Mas David telah berada di rumah Julia. Dia meminta kepada Julia untuk berhati-hati kepada Tommy. Julia saat itu hanya tersenyum dan meminta kepada David untuk tidak khawatir. Saat malam Julia tidur di tempat temannya bernama Susan. Sekalian dia menemani Susan menjaga seorang anak. Tapi saat malam itu Mas David datang. Dia langsung memarahi Julia dan langsung mengecek HP Julia. Dia mengatakan dia menelpon Julia tapi Julia tidak mengangkatnya. Dari sini kita tahu tabiat David sebenarnya, dia orang yang overprotective dan sangat mendominasi. Dia meminta Julia saat itu juga untuk tinggal bersamanya, tapi Susan melarangnya. Hari berikutnya Julia menelpon Susan, bahwa dia dikirimi bunga oleh Mas David. Di bunga tersebut ada pesan, dia meminta maaf dan anehnya di kamar Julia juga berbunyi box musik yang hidup yang diletakkan di atas ranjang Susan. Yang juga ada pesan yang berisikan bahwa David ada di halaman belakang rumahnya. Julia pun ke sana, saat di sana Mas David minta maaf dan dia berharap bisa menghabiskan waktu bersama dengan Julia di rumahnya seperti dulu lagi. Dia saat itu juga merayu Julia. Tapi anehnya dia mengambil cangkul jerami dan mengancam Julia yang membuat Julia ketakutan. Setelah Mas David pergi Julia melaporkan hal itu kepada ibunya. Ibunya berjanji akan melaporkan hal itu kepada atasan David yakni Mas Dodd. Dodd kemudian menanyakan hal itu pada David. Tapi Mas David menolak semua tuduhan itu. Malah dia menuduh Julia yang emosional. Hari berikutnya saat Julia menjemput anak temannya Kinsey di sekolahnya. Tapi anak tersebut tidak ada, Julia sangat panik saat itu, ternyata anak tersebut telah diambil oleh Mas David. David saat itu menyebut Julia telah menuduhnya dengan hal-hal yang sangat buruk sehingga namanya telah tercemar gara-gara Julia. Merasa terancam Julia segera mengambil anak temannya dan segera pergi. Saat itulah datang polisi Dodd. Dodd melihat Julia kecewa segera mendekati Mas David dan menegurnya untuk menjauhi Julia. Mas David berjanji bahwa dia akan menjauhi Julia. Di pagi hari usai bekerja, Julia terlihat putus asa. Tommy menanyakan kepada Julia apa yang sedang terjadi, tapi Julia tidak mau menceritakannya kepada Tommy. Saat akan pulang, David menghadang mobil Julia. Dia meminta bisa balikan. Tapi Julia menolaknya. Saat sampai di rumah dia menceritakan hal tersebut pada ibunya dan ibunya menelpon polisi Dodd. Tapi kata Dodd Mas David ini sedang cuti. Hari-hari berikutnya Julia menjadi paranoid.
Dia takut dengan Mas David. Apa yang dirasakannya benar-benar terjadi. Dia mendapat masalah tentang uang kuliahnya. Dia diberitahu bahwa dia mengundurkan diri dari kuliahnya. Julia kemudian menelpon pihak kampus bahwa dia tidak pernah mengundurkan diri dari kuliahnya. Tapi pihak kampus tidak memberi jawaban yang jelas. Julia juga mendapati bahwa dia diancam akan mendapat masalah yang lebih serius. Saat Julia kerja, Evelyn pelanggan setianya mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan apa yang dikatakan orang-orang di kota, bahwa Julia adalah seorang pemabuk dan sangat kasar dengan Mas David. Gail, kawan Mas David, juga menemui Julia dan mengatakan bahwa David selalu menangis dalam kamarnya karena teringat Julia. Tommy mengingatkan Julia untuk berhati-hati dan setidak-tidaknya Julia memegang pistol untuk berjaga-jaga. Karena ketakutan, akhirnya Julia menemui Alicia, mantan Mas David. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Mas David ini. Akhirnya dia menemukan rumah Alicia dan bertemu. Namun saat Julia mengatakan tujuannya adalah terkait dengan Mas David, Alicia terlihat takut dan menutup pintunya. Saat pulang, dia terlihat sangat kesal. Dan saat itu juga ada mobil dari belakang yang menabrak mobil Julia. Dia juga menghadang mobil Julia. Julia segera banting setir dan menghentikan laju mobilnya. Saat itu juga dia melihat David membuka pintu mobilnya dan menodong pistolnya. Dia sangat marah. Julia menemui Alicia. Dia juga mengancam Julia dia bisa saja membunuhnya dan alibinya adalah dengan mengatakan bahwa Julia sedang mabuk saat menyetir. Saat itu juga dia menyiram Julia dengan minuman keras. David membawa Julia. Di dalam mobil Julia mencoba meminta maaf kepada Mas David ini. Tapi Mas David diam saja. Di jalan Julia juga meminta tolong kepada dua pemuda dengan bahasa isyarat. Sesampainya di suatu tempat, David terlihat tenang. Dia juga menceritakan semua kenangan mereka. Saat dia bercerita, Julia mundur ke belakang dikit demi sedikit dan lari dari David. Tapi David yang punya dua pistol ini menembak Julia. Julia terkulai, dan David mendekati Julia dan mengecek apa Julia telah mati atau tidak. Ibu Julia sangat sedih anaknya hilang, sementara mobilnya ditemukan. Polisi Dodd dibantu detektif Miller melakukan penyelidikan. Miller sedikit curiga dengan David sebab David dekat dengan Julia. Miller menceritakan hal itu pada Dodd tapi Dodd tidak mempercayainya. Kembali ke Julia, ternyata dia masih hidup. Dia kemudian mencoba untuk berdiri. Dia juga melihat pemburu, tapi dia begitu lemah untuk meminta tolong mereka. Saat sekarat itu dia teringat ibunya dan meminta tolong melalui mimpinya. Saat itu juga ibunya bangun dan melaporkan kepada detektif Miller. Namun pembicaraan mereka didengar oleh David. David segera menuju lokasi. Ternyata benar, Julia telah hilang dan masih hidup. Dia kemudian yakin Julia dalam keadaan sekarat dan tidak akan pergi jauh. Namun saat itu dia dihadang detektif Miller. Dia bertanya kepada David, kenapa dia ada di lokasi ini. David berdalih saat masih pacaran mereka sering kesini. Katanya. Di sisi lain, dua pemuda yang melihat Julia melaporkan ke polisi perihal Julia meminta tolong pada mereka. Setelah mendengar laporan itu, polisi Dodd langsung menuju rumah Mas David. Tapi David tidak di rumah. Di sisi lain detektif Miller ke rumah Alicia, mantan Mas David. Dia menanyakan kepada Alicia tentang David. Kata Alicia, David memiliki sebuah kabin di luar kota. Dia juga menemui ibu Julia dan mengajaknya ke kabin David. Ternyata benar, David berada di kabinnya. Saat itulah dia mendengar musik box yang dia berikan kepada Julia berbunyi, dan dia sadar dia tidak sendiri di rumah itu. Dia mengambil pistolnya kemudian dia mulai mencarinya. Saat itulah dia dipukul seseorang dengan sapu besi. Pada saat yang sama, polisi Dodd datang menemui David. Dia mengatakan David telah seperti anak baginya, tapi dia tetap wajib menangkap David. Tapi apa disangka David langsung menembak polisi Dodd. Setelah itu David masuk ke rumah dan mencari Julia kembali, tapi Julia berhasil memukulnya dari belakang. Julia mengambil senjata, dan menusuk tubuh David dengan senjata itu. Julia keluar dari kabin, dan dia melihat ternyata polisi Dodd masih hidup.
Dan di waktu yang sama, Detektif Miller dan Ibu Julia telah sampai di lokasi. Selesai.